Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kalau sebelumnya kedudukan titik, sekarang ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Artinya ada sebuah lingkaran dan sebuah garis yang akan kita lihat kedudukannya. Nanti ada 3 jenisnya. Apakah garis itu berada di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran? Apakah garis itu menyinggung lingkaran atau dia memotong lingkaran di 2 titik? Nah, untuk melihat dan menentukan kedudukan garis tersebut, kita dapat tentukan dengan cara yang pertama, mensubstitusikan persamaan lingkaran L, misalkan nama lingkaran garis L ke persamaan lingkaran. Nah, setelah itu kan kita peroleh persamaan kuadrat berupa AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kita akan hitung nilai diskriminannya atau D. Nah, ingat rumus untuk diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC, mana A, B, C adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien X, dan C konstanta. Nah, setelah kita hitung diskriminan, nanti kita akan bandingkan, kita akan lihat nilai D-nya. Jika D bernilai kecil dari 0 atau negatif, maka garis L itu tidak memotong lingkaran atau dia berada di luar lingkaran. Sedangkan jika D-nya sama dengan 0, maka garis L terhadap lingkaran dia menyinggung lingkaran. Dan sedangkan jikanya D besar dari 0, artinya garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini dia 3 jenis kedudukan lingkaran. Dan cara kedua untuk melihat kedudukan garis terhadap lingkaran tersebut dengan membandingkan jarak titik pusat lingkaran terhadap garis L dengan jari-jari. Maksudnya kita hitung panjang dari titik pusat ke garis dan kita bandingkan dengan panjang jari-jari. Nah, misalkan titik pusat kita P-nya A, B dan D adalah jarak antara garis, persamaan garis misalkan PX tambah QY tambah R sama dengan 0, maka D-nya adalah jaraknya nilai mutlak dari AP, A titik pusat, P itu koefisien dari X, tambah BQ ditambah R per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ingat, nilai mutlak dia selalu bernilai negatif dia. Positif maksudnya. Nah, nanti kita bandingkan. Jika D itu bernilai kecil dari R, maka garis L memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan jika D sama dengan R, maka garis L menyinggung lingkaran. Dan jika D-nya lebih besar dari R, maka garis L tidak memotong lingkaran. Nah, ini secara konsepnya. Nah, maka kita lihat untuk contoh soal. Yang pertama, soalnya selidikilah kedudukan garis 2x tambah y kurang 8 sama dengan 0 terhadap lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20. Nah, di sini ketahui persamaan garis dan persamaan lingkaran, kita akan menyelidiki apakah garis tersebut nanti dia posisinya berada di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran, menyinggung lingkarankah atau dia memotong lingkaran di 2 titik. Nah, artinya yang akan kita cari terlebih dahulu adalah kita substitusikan persamaan garis ke lingkaran. Nah, di sini kita jawab. Nah, untuk 2x ditambah y kurang 8 sama dengan 0, maka ini kita pindah ruaskan, jadikan y sama dengan, pindahkan 2x jadi min 2x, min 8 pindah jadi tambah 8. Nah, nilai y sama dengan min 2x tambah 8 kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, di sini kita ambil y sama dengan, ya karena koefisien y-nya sudah 1 ya. Kalau kita jadikan 2x sama dengan juga boleh, nanti jadikan x sama dengan per 2 deh nanti ya. Jadi kita yang mudahnya kita ambil yang y saja. Substitusi ke persamaan lingkaran. Substitusi ke persamaan lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 20. Nah, jadi kita ganti y pada persamaan lingkaran ini dengan min 2x tambah 8 ya. Jadi x-nya tetap x kuadrat ditambah y-nya min 2x ditambah 8 kuadrat sama dengan 20. Nah, ini kita kuadratkan dulu.
di X kuadrat ditambah min 2X di kuadrat jadi 4X kuadrat. 2 kali min 2X itu min 4X kali plus 8 jadi min 4 kali 8 32X ditambah 8 dikuadratkan 64. 20 nya kita pindah ruaskan ya, kurang 20 sama dengan 0. Ini kita tambah di tanda nggak berubah ya, yang sama X kuadrat ditambah 4X kuadrat jumlahnya 5X kuadrat min 32X ditambah 64 dengan min 20 jadi tambah 44 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, setelah kita dapatkan dia berbentuk persamaan kuadrat, kita hitung nilai diskriminan. D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC. A itu koefisien X kuadrat, maka di sini A adalah 5. B itu koefisien dari X itu dia min 32. C itu adalah konstanta, dia bernilai 44 nih ya. Sekarang untuk D, B kuadrat dikurang 4AC itu adalah min 32 di kuadrat dikurang 4 kali 5 dikali 44. Kita akan hitung nilai D-nya, min 32 dikuadratkan berarti nilainya adalah 1024 ya. 1024 dikurang 4 kali 5 20 kali 4 4 2 kali 4 4 880. Jadi D-nya adalah 4 kurang 0 4, 12 kurang 8 4, 10 kurang 9 kurang 8 1. D-nya 144. 144 berarti kecil sama dengan atau besar dari 0. Positif ya, berarti D-nya adalah besar dari 0. Nah, kalau D-nya besar dari 0, tadi dia dikatakan memotong lingkaran di 2 titik. Kali ini kita simpulkan garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kalau seandainya nanti ditanya koordinat titik potong garis terhadap lingkaran tersebut, berapa koordinat titik potongnya? Dia kan dia memotong di 2 titik. Nah, kan ada titik potongnya. Berapa koordinat titik potongnya? Nah, kalau seandainya ditanya koordinat titik potong, titik potong, maka persamaan kuadrat setelah kita substitusikan Y tadi, kita faktorkan ya ke ini, ke 5X kuadrat. 5X kuadrat dikurang 32X ditambah 44 sama dengan 0. Kita faktornya. Nah, cara mudah untuk memfaktorkan mungkin kita kalikan bilangan A dengan C-nya. 5 kali 44 hasilnya. Nah, kita cari pengali 5 kali 44 itu adalah 220. Ini positif ya. Ini plus 5, ini plus 44. Hasil kalinya 220. Kita cari, ini untuk hasil kali. Untuk hasil penjumlahannya adalah penjumlahan kedua akar ya maksudnya. Ini hasil kali kedua akar min 32. Nah, sekarang kita akan cari dua buah bilangan yang saat dikali hasilnya 220, jika dijumlahkan dia min 32. Akar-akarnya berapa? Nah, ini 22 dengan 10 ya. Perkalian 220. 22 dengan 10 itu jika dijumlah 32 ya. Tandanya negatif berarti sama-sama negatif, min 22 dengan min 10. Di sini kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 220 dan jika dijumlahkan dia negatif 32. Nah, setelah itu kita buatkan pemfaktorannya. Karena di sini kita cari perkalian bilangan tadi, maka ini 5x kuadrat sama-sama kita tulis dulu. 5x. Nah, ini dia hasil faktor-faktornya, min 22 dengan min 10. Nah, karena saya kan 5x kuadrat, maka salah satunya kita bagi dengan 5. Ini yang sama-sama kelipatan 5 ya. Jadi faktornya adalah 5x kurang 22. Ini 2 di x dikurang 2. Nah, ini dia faktor dari ini ya. Maka 5x dikurang 22 sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya sama dengan X sama dengan 22 per 5. Ini pindah ruas ya, ada 2 per 5
Sedangkan untuk yang satu lagi, X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Kita dapatkan X yang pertama dan yang kedua. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X ke persamaan Y, sehingga kita dapatkan Y tadi persamaannya adalah min 2X tambah 8. Min 2X ditambah 8. Sedangkan X kita, X yang pertama adalah 22/5. Dan X satu lagi, X sama dengan 2. Maka ini Y-nya sama dengan min 2 dikali X, 22/5 ditambah 8. Maka Y sama dengan min 44/5 ditambah, ini samakan penyebut per 5 jadi 40 ya. Y sama dengan min 4/5. Maka koordinat titiknya adalah X, Y 22/5, min 4/5. Sedangkan untuk X sama dengan 2, Y sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 8. Maka Y sama dengan min 4 tambah 8. Y sama dengan positif 4. Maka koordinatnya adalah 2,4. Nah, maka jika ditanya tadi adalah tentukan koordinat titik potongnya, maka garis dengan lingkaran berpotongan di titik 2,4 dan titik potongnya 2,4 dan 22/5, min 4/5. Oke. Dah, sampai di sini semoga bisa dipahami untuk materi dan contoh soal kedudukan garis terhadap lingkaran. Dah, cukup sampai di sini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.